Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus presentator yang pertama. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Amelia Susanti, yang kedua yaitu Sofiatul Ida Fitria, dan yang ketiga adalah Yeni Rizvianti. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem syaraf. Apa sih yang dinamakan otak itu? Otak adalah pusat komputer alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak atau kranium yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Fase perkembangan sistem syaraf diawali dengan fase zigot atau fase di mana penggabungan ovum dan sperma. Yang mana dalam proses zigot ini sel membelah sampai menjadi organisme yang terbentuk atau menjadi sempurna. Fase-fasenya ada 3, yaitu 1. Terdiferensiasi, 2. Penyelarasan dengan sel yang lain, 3. Menjalin hubungan fungsional yang tepat guna dengan sel-sel yang lain. Induksi plat neural. Induksi plat neural terjadi pada 3 minggu pasca konsepsi, di mana jaringan dipersiapkan berkembang menjadi sistem syaraf. Perkembangan plat neural diinduksi oleh sinyal kimiawi dari lapisan mesotrim atau lapisan kulit syaraf. Sifat awal dari plat neural yaitu totipotent, atau artinya sel bisa berkembang menjadi tipe sel apapun di tubuh bila ditransplantasikan pada tempat yang tepat. Saat embrio berkembang, sel matang namun tidak berkembang menjadi jenis sel lain, itu dinamakan multipotent. Sel plat neural disebut juga dengan sel batang embrionik. Sel batang embrionik ini, jika kalian melihat gambarnya, akan seperti gambar calon janin. Stem sel atau batang sel pada awal perkembangan memiliki 2 kriteria, yaitu 1. Memiliki kapasitas tak terbatas untuk memperbarui diri. Jadi batang sel mempunyai sifat yang dapat memperbarui dirinya. Kriteria yang kedua yaitu memiliki kemampuan berkembang menjadi berbagai tipe yang matang. Jadi dia juga bisa berkembang menjadi tipe-tipe sel yang membentuk anggota tubuh yang kedua yaitu fase proliferasi neural, atau di mana sel mengalami peningkatan jumlah berlipat ganda dan tidak terjadi secara simultan atau bersamaan. Pola proliferasi dikontrol oleh sinyal kimiawi yang berasal dari 2 daerah pengorganisasi dalam tuba neural. Ketiga yaitu fase migrasi dan agregasi, di mana sel masih berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, atau saat bermigrasi sel-sel masih belum matang atau belum memiliki akson dan dendrit, dan sel-sel ini masih berbentuk seperti stem sel atau batang sel. Pada saat fase atau proses agregasi, sel mengalami penyelarasan diri dengan neuron yang sedang berkembang lainnya yang telah bermigrasi. Tumbuhan akson dan pembentukan sinapsis. Proses ini tumbuh setelah proses migrasi dan agregasi selesai, dan pada saat pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis muncul growth cone atau di setiap ujung akson dan dendrit yang tumbuhkan sinaps. Sel-sel ganglion yang dipertahankan membentuk sinaps memiliki 7 kali lebih lama dari bila ada astrosit. Astrosit ini adalah jenis makanan dari sel. Neuron yang sedang berkembang membutuhkan tingkat kolesterol yang tinggi selama pembentukan sinapsis, karena kolesterol ekstra ini dipasok oleh astrosit. Kematian neuron dan penataan ulang sinapsis. Neuron mati akibat tidak mendapatkan pasokan neurotrofin. Kenapa sel mati? Kenapa neuron mati? Karena sel ini jumlahnya sangat banyak, jadi mereka bersaing untuk mendapatkan pasokan makanan. Kenyataannya lebih banyak neuron yang dihasilkan daripada yang dibutuhkan.
Kematian sel pasif ini dinamakan dengan nekrosis dan kematian sel aktif ini dinamakan dengan apoptosis. Sel nekrosis hancur dan menumpahkan isinya ke dalam cairan ekstraseluler berakibatkan inflamasi. Sebaliknya, kematian apoptotik, DNA dan struktur internal lainnya terpecah dan terbungkus dalam membran. Membran ini berisi molekul mikroglia pemakan bangkai dan molekul lainnya yang mencegah inflamasi. Apoptosis membuang neuron ekses dengan cara aman, rapi, dan tertib. Maka akan menjadi lebih aman bagi perkembangan sel apabila kematian sel-sel tersebut dilakukan secara terprogram melalui proses apoptosis. Setelah terjadi banyak kematian sel, maka proses selanjutnya yaitu penata ulang sinaps. Ketika banyak sel yang mati, ruang kosong yang ditinggalkan di membran postsinaptik diisi oleh terminal akson yang bertunas dari neuron yang bertahan hidup. Proses penataan ulang sinopsis ini meningkatkan selektivitas transmisi, artinya difokuskan pada output masing-masing neuron di sel postsinaptik yang jumlahnya kecil. Demikian 5 tahapan dari perkembangan sel saraf pada manusia. Kali ini kita akan membahas tentang kerusakan otak yang akan dibahas oleh presentator kedua, yaitu Yeni Rizvianti. Baik, saya Yeni Rizvianti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kerusakan otak. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai penyebab-penyebab kerusakan otak. Yang pertama adalah tumor. Tumor atau neoplasma memiliki arti yaitu pertumbuhan baru, di mana massa sel tersebut tumbuh secara independen dari seluruh bagian tubuh lainnya. Ada sekitar 20% tumor yang tumbuh pada otak manusia, yaitu meningiomas. Meningiomas adalah encapsulated tumor atau tumor yang tumbuh di dalam selaputnya sendiri. Jadi tumor ini itu bersifat jinak karena dapat diangkat dengan operasi dengan risiko yang kecil. Lalu yang kedua ada tumor yang bersifat menginfiltrasi. Tumor ini tumbuh menyebar melalui jaringan di sekitarnya. Jadi tumor ini itu bersifat ganas dan sangat sulit dibuang karena sisa-sisa operasi itu bersifat kanker dan akan terus tumbuh setelah operasi. Lalu yang ketiga ada tumor metastatik, yaitu tumor yang berawal dari penyakit di organ lain. Contohnya seperti adanya kanker di paru-paru, nanti itu akan menimbulkan tumor di otak. Nah, jadi jelas kalau kanker yang menyerang 2 tempat atau lebih akan memperkecil pula kesempatan untuk sembuh. Lalu penyebab kerusakan otak yang kedua adalah gangguan cerebrovaskular atau stroke. Stroke adalah gangguan cerebrovaskular dengan unsur yang tipe 3. Nah, dia mempunyai 2 tipe utama yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama adalah pendarahan cerebral. Pendarahan cerebral atau pendarahan otak terjadi ketika pecahnya sebuah pembuluh darah dan darah mengalir ke neural yang ada di sekitarnya lalu merusaknya. Biasanya hal ini disebabkan oleh bursting aneurism atau aneurisma yang meledak. Lalu yang kedua adalah iskemia cerebral. Iskemia cerebral atau iskemia otak ini terjadi ketika dipsis pasokan darah mengalir ke sebuah daerah di otak. Nah, terdapat 3 penyebab utama iskemia otak, yaitu trombosis, embolisme, dan arteriosklerosis. Nah, trombosis adalah sebuah sumbatan trombosus yang terjadi pada aliran darah yang ia tempati dan berasal. Sedangkan embosisme adalah trombosus yang sudah berjalan ke suatu tempat. Lalu arteriosklerosis adalah penebalan yang terjadi pada dinding pembuluh darah dan salurannya menyempit. Yang ketiga
ada closed head injuries. Cedera kepala tertutup ialah cedera yang dihasilkan oleh benturan yang tidak mempenetrasi tulang tengkorak. Cedera ini mempunyai dua jenis, yaitu kontusi dan konkusi. Kontusi adalah cedera yang terjadi pada kepala tertutup yang melibatkan kerusakan pada sistem sirkulatorik serebral. Kerusakan ini mengakibatkan pendarahan dalam yang disebut hematoma atau memar. Lalu, konkusi adalah cedera yang ada gangguan kesadaran tetapi tidak ada bukti-bukti kekacauan atau kerusakan pada struktural lainnya. Selanjutnya ada infeksi otak. Infeksi otak adalah invasi otak yang disebabkan oleh mikroorganisme dan inflamasi tersebut disebut encephalitis. Terdapat dua tipe infeksi otak yang sering terjadi, yaitu infeksi bakterial dan infeksi viral. Infeksi bakterial terjadi ketika terdapatnya bakteri yang menginfeksi otak, sehingga menyebabkan cerebral abscess yang biasa disebut sebagai kantong nanah di otak. Dengan penyebab utama adalah bakteri meningitis. Salah satu contoh infeksi otak adalah sifilis. Lalu ada juga infeksi viral, yaitu infeksi yang mempunyai dua tipe dalam menginfeksi sistem saraf, yaitu yang memiliki afinitas tertentu untuk jaringan neural dan yang menyerang neural tetapi tidak memiliki afinitas yang lebih besar untuk dibandingkan dengan jaringan lainnya. Contohnya adalah rabies. Selanjutnya adalah neurotoksin. Neurotoksin ialah sebuah toksin yang berinteraksi di sel saraf neuron dan mengganggu kinerja sel saraf dengan memaksakan untuk mati atau mengganggu aktivitas listrik saraf. Neuron mempunyai tiga tipe, yaitu 1. Rusaknya sistem saraf akibat paparan bahan kimia beracun, contohnya merkuri dan timah. Yang kedua, ada obat-obatan yang digunakan untuk menangani gangguan neurologis ternyata memiliki efek toksik. Yang ketiga, adanya neurotoksin yang bersifat endogen seperti antibodi yang dihasilkan tubuh menyerang sistem saraf. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor genetik. Biasanya penyakit neuropsikologis disebabkan oleh gen-gen resesif abnormal yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Selain itu, kecelakaan genetik juga menjadi penyebab utama terjadinya gangguan-gangguan neuropsikologis. Contohnya Down syndrome. Yang terakhir adalah kematian sel terprogram. Kematian sel terprogram dibedakan menjadi dua, yaitu apoptosis dan nekrosis. Apoptosis adalah proses di mana neuron dan sel-sel lainnya dibentuk untuk menghancurkan diri sendiri, sedangkan nekrosis ialah jumlah neuron yang rusak semakin membengkak dan kemudian hancur, berawal dari akson, kemudian dendrit dan berakhir di badan sel. Setelah pembahasan mengenai penyebab-penyebab kerusakan otak, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyakit-penyakit yang terdapat pada otak. Yang pertama adalah epilepsi. Gejala primer dari epilepsi ini adalah epilepsi seizure, tetapi tidak semua orang mengalami seizure atau kejang dapat dianggap sebagai pengidap epilepsi. Ada dua tipe seizure, yaitu partial seizures dan generalized seizure. Yang kedua adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ialah gangguan yang terjadi pada parubaya dan rata-rata dijumpai pada laki-laki. Yang ketiga adalah penyakit Huntington. Penyakit Huntington adalah gangguan pada motorik progresif, akan tetapi kasusnya lebih sedikit dibandingkan penyakit Parkinson. Yang keempat adalah multiple
sklerosis. Penyakit ini adalah penyakit progresif yang menyerang mielin akson-akson di sistem saraf pusat. Penyakit yang sangat berbahaya ini biasanya menyerang orang-orang muda yang mulai memasuki masa dewasa. Lalu yang kelima adalah penyakit Alzheimer. Penyakit ini sering terjadi pada orang-orang lanjut usia, sekitar umur 40 tahun, ditandai dengan penurunan selektif dalam ingatan, defisit dalam atensi, dan perubahan kepribadian beserta tanda-tanda lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mengenai neuroplastisitas. Apa sih neuroplastisitas itu? Nah, kalau kita lihat dari bentuk katanya kan neuroplastisitas ini gabungan dari dua kata, yakni neuron dan plastik. Plastisitas itu plastik. Nah, makna plastik di sini itu tidak bermakna buruk, melainkan plastik di sini itu memiliki arti bahwasannya sesuatu yang elastis, sesuatu yang lentur. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa neuroplastisitas ini merupakan kemampuan otak sepanjang kehidupan untuk melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman baru yang ia alami. Nah, jadi otak manusia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, si otak ini di dalamnya kan ada neuron-neuron yang dimana neuron itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh manusia. Jadi teman-teman, otak manusia itu terus berkembang seiring dengan bertambahnya kecerdasan dari orang tersebut. Nah, jadi ketika seseorang bertambah cerdas, otak manusia itu juga akan terus berkembang. Lalu apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, jadi ketika kita berpikir, sel-sel syaraf atau neuron-neuron yang ada di dalam otak manusia itu berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi ketika kita mendapati hal baru atau memikirkan sesuatu yang baru, nah, neuron-neuron yang ada di dalam otak ini saling mengirimkan informasi satu dengan yang lain. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, seperti apa sih bentuk informasinya dan gimana cara mereka melakukan informasi tersebut, melakukan komunikasi tersebut? Apakah sama seperti kita manusia ketika kita berkomunikasi, kita memiliki mulut sebagai output, sebagai kita berbicara, dan mempunyai telinga sebagai input untuk mendengarkan informasi tersebut. Nah, si neuron ini punya yang namanya dendrit yang berfungsi sebagai telinga. Nah, ketika ada informasi masuk, akan ada sinyal listrik dari badan sel yang akan dikirimkan ke yang namanya akson. Nah, akson ini dia itu sebagai mulut yang bakal ngomong ke dendrit dari neuron lain. Nah, lalu sinyal listrik tersebut, sinyal listrik yang dikirimkan tadi, dia itu bakal membuat ujung dari akson melepaskan yang namanya zat kimia. Nah, jadi informasi yang dikirimkan dari neuron satu ke neuron lain itu wujudnya itu adalah zat kimia yang disebut sebagai neurotransmitter. Lalu teman-teman, si neurotransmitter ini dia bakal ngelewatin yang namanya sinapsis. Sinapsis ini dia berfungsi sebagai penghubung antara akson neuron satu dengan dendrit neuron lain. Nah, jadi seperti itulah teman-teman proses komunikasi antar neuron satu dengan neuron yang lain yang ada di dalam otak kita. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita tahu gimana cara kerja atau proses komunikasi antar neuron satu dengan neuron yang lain, kita juga perlu tahu nih mengenai jenis-jenis dari neuroplastisitas. Nah, umumnya neuroplastisitas ini terbagi menjadi dua jenis, yakni neuroplastisitas struktural dan juga neuroplastisitas fungsional. Neuroplastisitas struktural sendiri merupakan kemampuan otak untuk mengubah struktur fisiknya dari pengalaman atau proses pembelajaran yang ia alami. Jadi yang dirubah dari neuroplastisitas struktural ini adalah struktur fisiknya. Nah, kemudian selain neuroplastisitas struktural juga ada yang namanya neuroplastisitas fungsional. Nah, neuroplastisitas fungsional ini merupakan sebuah kemampuan otak untuk memindahkan fungsi dari area otak yang rusak ke
area lain yang tidak rusak. Jadi jika ada bagian otak yang rusak, nah fungsi dari otak tersebut itu akan dipindahkan, akan dibebankan ke area otak lain yang masih sehat, yang nggak rusak, begitu. Nah, selanjutnya ada 4 kondisi plastisitas dari dalam otak kita. Yang pertama adalah developmental plasticity. Proses plastisiti ini dimulai dari awal perkembangan otak, yakni terjadi ketika perkembangan otak itu dimulai dari awal dari masa janin, kemudian masa kelahiran, kemudian masa anak-anak hingga remaja. Nah, dari masa-masa tersebut itu di dalamnya itu sudah ada tahapan-tahapan pematangan, diferensiasi, terus proses diperkuat atau dikeluarnya sel-sel dari otak kita. Aktivitas kedua yakni ada activity dependent plasticity. Nah, plastisitas di sini terjadi karena aktivitas khusus ketika kita menjalankan aktivitas khusus yang dikaitkan dengan pengalaman seseorang ketika menjalankan tugas. Nah, ketika seseorang menjalankan tugas tersebut, nah di situ juga adalah proses plastisitas dalam otak kita. Yang ketiga adalah kondisi plasticity of learning dan memory. Nah, kondisi ini merupakan kondisi yang sering terjadi, yang sering kita alami, yakni ketika kita belajar dari informasi-informasi baru dan ketika mendapatkan berbagai informasi-informasi, otak kita itu mengalami di dalamnya sel-sel syaraf neuron itu mengalami perkembangan. Kemudian yang terakhir adalah induced plasticity. Proses plastisitas di kondisi ini terjadi ketika ada bagian-bagian yang mengalami perubahan. Dan di kondisi inilah yang akan kita bahas. Selanjutnya, teman-teman, ada beberapa respons neuroplastik terhadap kerusakan yang terjadi dalam sistem syaraf. Yang pertama adalah degenerasi neural. Degenerasi neural ini merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya ialah sel-sel glia yang ada di dekatnya, terus aktivitas neuron-neuron yang sedang berdegenerasi, dan juga penyebab-penyebab tertentu degenerasi tersebut. Nah, namun di laboratorium proses degenerasi neural ini sering diinduksikan dengan cara yang terkontrol sederhana, yakni dengan memotong akson-akson. Nah, di degenerasi neural ini ada 2 jenis degenerasi yang digunakan, yakni yang pertama adalah degenerasi anterograd, di mana degenerasi ini merupakan segmen distal, yakni segmen akson yang dipotong di antara tempat pemotongan itu dan terminal-terminal sinaptiknya. Yang kedua adalah degenerasi retrograd, yang merupakan degenerasi segmen proksimal. Nah, segmen akson ini dipotong di antara tempat pemotongan sel dan badan sel. Selanjutnya adalah regenerasi neural. Regenerasi neural ini merupakan proses pertumbuhan kembali atau perbaikan dari jaringan sel atau produk sel syaraf yang saat itu mengalami kerusakan. Nah, untuk yang ketiga adalah reorganisasi neural. Beberapa studi tentang reorganisasi neural pasca kerusakan telah difokuskan pada korteks sensori motorik dari hewan-hewan laboratorium. Reorganisasi kerusakan terinduksi dari korteks sensori motorik primer telah dikaji di dalam 2 kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah reorganisasi kortikal pasca kerusakan pada manusia. Nah, temuannya konsistensi dengan hipotesis bahwa ada kompetisi terus-menerus untuk mendapatkan ruang kortikal di antara sirkuit-sirkuit fungsional. Misal, pada tunanetra ada ekspansi neuron ke korteks auditori dan somatosensori, sehingga daya dengar dan daya raba yang dimiliki oleh tunanetra tersebut lebih peka daripada manusia lain yang normal pada umumnya.
Nah, yang kedua adalah mekanisme reorganisasi neural. Dua macam mekanisme diduga menjelaskan atas reorganisasi sirkuit-sirkuit neural adalah diantaranya: pertama, penguatan penghubung yang sudah ada mungkin melalui pelepasan dari hambatan. Yang kedua, penciptaan penghubungan-penghubungan baru melalui pertunasan kolateral. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah pemulihan fungsi setelah kerusakan otak. Nah, pemulihan fungsi setelah kerusakan otak ini merupakan sebuah fenomena baru yang baru sedikit sekali dipahami. Ada dua alasan dalam memahami pemulihan fungsi sistem syaraf, yaitu yang pertama, sulit untuk melaksanakan eksperimen terkontrol terhadap pasien yang mengalami kerusakan otak. Yang kedua adalah kerusakan sistem syaraf mungkin menimbulkan beragam perubahan kompensatorik yang dapat dengan mudah dikacaukan dengan pemulihan fungsi yang sesungguhnya. Beberapa faktor yang menunjang plastisitas otak diantaranya adalah: yang pertama, stimulasi lingkungan. Nah, mengapa stimulasi lingkungan ini sangat berpengaruh untuk sebagai penunjang plastisitas otak? Karena ya plastisitas otak ini merupakan dia itu berkembang sesuai dengan pengalaman yang ia dapat, dan pengalaman-pengalaman tersebut tentunya diberikan oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi apa yang akan masuk ke otak kita itu ya tergantung dengan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, yang kedua adalah usia, yang ketiga adalah genetika, yang keempat adalah proses yang berlangsung, dan yang kelima adalah motivasi dan konsistensi. Untuk selanjutnya mengenai manfaat neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas ini memberikan banyak kemanfaatan bagi kita. Di antaranya ialah yang pertama, kita dapat mempelajari banyak hal-hal yang baru. Yang kedua, neuroplastisitas akan membantu kita untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita. Jadi neuroplastisitas ini juga berpengaruh terhadap kecerdasan seorang manusia. Yang ketiga adalah sebagai penyembuhan dari stroke dan penyakit otak lainnya. Yang keempat, memperkuat area otak yang fungsinya sudah hilang atau menurun. Yang kelima adalah untuk melakukan perubahan untuk kemudian meningkatkan kesehatan otak. Jadi itu tadi adalah sekilas bahasan saya mengenai neuroplastisitas.